Selamat pagi anak-anak, bagaimana semua? Saya harap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sekali lagi, Pak Yu harapkan semua dalam keadaan sehat, agar kita bisa mengikuti materi pelajaran pagi ini dengan baik. Oke, untuk materi PJUK kali ini, kita akan memasuki materi yang baru, yaitu pencak silat. Ya, pencak silat. Variasi dan kombinasi gerak dasar dalam seni bela diri. Pencak silat adalah salah satu olahraga yang termasuk dalam seni bela diri. Bela diri adalah membela diri kita atau melindungi diri kita jika terjadi suatu bahaya. Kita bisa membela diri. Seperti namanya aja bela diri. Merupakan keterampilan yang digunakan untuk membela diri kita atau melindungi diri kita apabila dalam situasi bahaya. Selain itu, bela diri juga memiliki manfaat lain, yaitu dapat menyehatkan tubuh. Makanya bela diri ini disebut olahraga. Selain untuk membela diri, yaitu untuk menyehatkan. Baik, bela diri itu adalah membela diri. Membela diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang kedua untuk menyehatkan. Tadi sudah Pak Yo bilang bahwa bela diri ini juga salah satu olahraga. Ya, itu penjelasan dari bela diri. Nah, kita akan mempelajari teori tentang pencak silat. Walaupun kita tidak mempraktekannya, paling tidak kita mengetahui teorinya. Baik, teknik dasar pencak silat. Karena segala sesuatu olahraga tentu ada teknik dasarnya. Mau permainan seperti minggu yang lalu, itu pasti ada teknik dasar. Kalau permainan bola besar, bola kecil, teknik dasarnya adalah melempar dan menangkap. Memukul kalau pertandingan kasti atau permainan bola kecil. Nah, di pencak silat itu juga ada yang namanya teknik dasar pencak silat. Teknik dasar pencak silat itu adalah beberapa. Yang pertama adalah kuda-kuda. Ya, kuda-kuda. Kemudian ada lagi. Teknik dasar yang kedua adalah sikap pasang. Itu nanti akan Pak jelasin semuanya. Sikap pasang. Berikut adalah pukulan. Ya, teknik dasar dalam pencak silat itu kuda-kuda, sikap pasang, pukulan. Kemudian ada lagi tendangan. Ya. Kemudian ada lagi hindaran, jadi menghindari. Dan ada tangkisan. Ini adalah teknik dasar pencak silat, ada 6. Kuda-kuda. Ini adalah sikap yang harus dipunyai di dalam pencak silat. Tumpuan atau tumpuan, kuda-kuda itu tumpuan kaki. Kalau kuda-kudanya kuat, tumpuannya kuat, itu akan menguatkan kita. Ada lagi sikap pasang. Sikap pasang itu adalah sikap untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan. Bisa menghindar, bisa menangkis, atau bisa menyerang. Ini adalah sikap pasang. Sikap pasang adalah sikap untuk bersiap-siap menghadapi lawan. Kemudian pukulan. Kita semua pasti sudah tahu bagaimana itu yang namanya pukulan. Mau di dalam pencak silat, di dalam karate, yang atlet karate. Yang penting bela diri ada pukulan. Ada tendangan. Ya, seperti backgroundnya itu menendang, menangkis. Hindaran. Jadi kalau kita ditendang, kita dipukul, kita bisa menghindar. Dan tangkisan. Itulah di dalam pencak silat itu teknik dasar yang perlu dikuasai. Ada kuda-kuda, ada sikap pasang, ada pukulan,
ada tendangan, ada hindaran, dan ada tangkisan. Nah, itu adalah sikap yang perlu dikuasai di dalam pencak silat. Baik, banyak sekali macam-macamnya materi dari pencak silat. Sekarang, gerak dasar, lokomotor, dan non-lokomotor dalam pencak silat. Materi yang terdahulu, kita sudah mempelajari tentang gerakan dasar lokomotor dan non-lokomotor. Kalau lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Itu lokomotor. Kalau non-lokomotor adalah gerak di tempat. Nah, gerak dasarnya dalam pencak silat apa yang dihubungkan dengan lokomotor dan non-lokomotor? Sekarang gerakan lokomotor dulu. Gerakan lokomotor di dalam pencak silat itu terdiri dari gerak langkah. Dalam pencak silat pasti ada gerak langkah. Nah, yang pertama adalah gerak langkah itu adalah gerakan tumpuan atau pijakan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Itu berpindah. Nah, gerakan tumpuan atau pijakan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena berpindah tempat. Salah satu contohnya adalah gerakan angkatan, kakinya diangkat, berpindah. Geseran, jadi kita menggeser badan kita. Putaran, kita memutar badan. Lompatan, loncatan, dan ingsutan. Ingsutan itu adalah menggeser kaki tanpa mengangkat. Ya, telapak kaki digeser ke tanah tanpa mengangkat. Beda dengan geseran yang biasa, itu bisa diangkat, geser. Tapi ingsutan adalah menggeser telapak kaki tanpa mengangkat dari lantai. Hanya digeser saja, itu namanya ingsutan. Untuk gerak non-lokomotornya, adalah sikap tubuh kita. Karena kita tahu non-lokomotor adalah gerakan di tempat atau tidak berpindah tempat. Oke, contohnya adalah tegak badan. Kuda-kuda. Biasanya kuda-kuda dalam bela diri itu kedua kaki ditekuk. Kemudian ada lagi pasang, tangkisan, pukulan, tendangan. Nah, itu adalah gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat yang tidak berpindah tempat. Nah, ini gerak ingsutan adalah geseran, menggeser telapak kaki tanpa diangkat. Itu namanya ingsutan. Ada geseran yang diangkat, ada geseran yang tidak diangkat. Itu namanya ingsutan. Kemudian pasang adalah sikap siap menghadapi lawan. Itu namanya pasang. Menghadapi lawan ini bisa menghindar, bisa menangkis, atau bisa juga menyerang. Itu adalah pasang. Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas, anak-anak bisa membaca di buku LK-nya, itu dari halaman 78 sampai halaman 84. Itu dilihat, itu materi pencak silat ada di sana. Jika kurang jelas, pelajari di sana. Apa itu kuda-kuda depan, apa itu kuda-kuda belakang, dan sebagainya. Pelajari di sana, jika kurang jelas. Baik, sekarang adalah variasi kuda-kuda. Variasi kuda-kuda. Kuda-kuda itu banyak. Macam-macam variasinya adalah kuda-kuda depan. Perhatikan gambar itu. Namanya kuda-kuda depan, itu berat badan ditopang oleh kaki depan. Pandangan arah ke depan, posisi kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Nah, seperti gambar ini. Ini adalah kuda-kuda depan. Berat badan ditopang oleh kaki bagian depan. Nah, ini.
Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut kira-kira 30 derajat. Ini adalah kuda-kuda depan. Berikutnya adalah kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang, arah pandangannya ke depan. Perhatikan kebalikan dari kuda-kuda depan. Arah pandangan tetap ke depan. Berat badan ditopang oleh kaki belakang. Nah ini, berat badan ditopang oleh kaki belakang. Jadi berat badannya ada di kaki bagian belakang. Oke, ini adalah kuda-kuda belakang. Berikutnya adalah kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah intinya adalah berat badan ditopang oleh kedua kaki, baik kaki kanan maupun kaki kiri. Yang namanya kuda-kuda tengah itu adalah berat badan ditopang oleh kedua kaki. Oleh kedua kaki. Berikutnya, kuda-kuda samping. Ya, kuda-kuda samping berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang ditekuk. Kalau kaki kanan ditekuk berarti berat badannya kuda-kuda samping kanan. Seperti ini. Kalau kaki kiri yang ditekuk berarti kuda-kuda samping kiri. Itu adalah kuda-kuda. Nah, oke anak-anak, untuk variasi dan kombinasinya, ya, kita bisa berpikir. Misalkan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi. Variasi dan kombinasi. Misalnya, variasi gerak non-lokomotor dan kombinasi gerak lokomotor dalam pencak silat. Misalnya sikap kuda-kuda dengan kombinasi pukulan. Nah, sikap kuda-kuda dengan kombinasi pukulan. Sikap kuda-kuda dengan kombinasi tendangan. Itu adalah variasi dan kombinasi. Jadi kita bisa memvariasikan sendiri dan mengkombinasikan sendiri gerakan-gerakan dasar tadi yang sudah dijelaskan. Baik kuda-kuda dengan pukulan, kuda-kuda dengan tendangan bisa divariasikan. Baik, anak-anak, itu tadi adalah sedikit tentang gerak dasar pencak silat. Ya, paling tidak kita mengetahui. Karena apa? Pencak silat sendiri adalah olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Jadi asli dari Indonesia. Sekali lagi, pencak silat adalah olahraga seni bela diri asli Indonesia. Makanya paling tidak kita harus tahu. Jangan kita hanya tahu kungfu aja yang dari Cina atau wushu, kungfu, wushu, taekwondo, tetapi bela diri yang asli dari Indonesia kita juga harus tahu. Baik, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, anak-anak pelajari di buku Jamrudnya. Di buku Jamrud itu ada di halaman 78 tadi, yang Pak Yo beritahu, halaman 78 sampai 84. Silakan dipelajari di sana, sikap-sikap kuda-kuda dan sebagainya. Baik, anak-anak, Pak Yo cukupkan materi kita pencak silat dari pencak silat pada hari ini. Pak Yo harap anak-anak selalu menjaga kesehatan, anak-anak selalu mentaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Sehingga pada saat kita akan tatap muka yang sebentar lagi akan kita laksanakan, kita semua dalam keadaan sehat.
Baik, Pak ucapkan selamat pagi, terima kasih, dan tetap bersemangat.